Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Malsa Ainia Sabrina Ramadhani dengan NPM 2213052102 sebagai konselor memakai teknik konseling RIBT dengan teknik dispute kognitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Livia Sabrina Permana dengan NPM 2213052061. Di sini saya sebagai konseli. Assalamualaikum Ibu Malsa. Waalaikumsalam, Mas. Silakan duduk. Baik Bu, saya duduk ya. Bagaimana kabarnya, Nak Alifia? Alhamdulillah Ibu, baik, sehat saya. Iya, gimana nih? Kira-kira Alifia tahu nggak ya kenapa kita bertemu hari ini? Sebenarnya kayaknya karena saya jarang masuk ya Bu. Iya betul ya Alifia. Jadi dosen pembimbing Alifia ini melaporkan kepada saya bahwasanya Alifia yang mahasiswa aktif ini yang prestasinya juga Ibu lihat ini sangat baik. Tiba-tiba Alifia ini mengalami penurunan dalam nilai prestasi, begitu juga dalam absennya. Nah, itu kalau boleh tahu, kenapa sih Alifia sampai berhenti gitu? Perkuliahannya tuh tidak semangat lagi. Sejujurnya ya Bu, kayak saya terakhir-terakhir ini lagi merasa stres, banyak pikiran, capek juga gitu Bu, sehingga kan saya sudah mikir untuk bunuh diri aja deh Bu. Alifia sampai kepikiran untuk bunuh diri seperti itu ya. Oh, kalau gitu berarti Alifia sedang memiliki permasalahan yang sepertinya cukup serius ya. Iya Bu, Kalau boleh tahu permasalahannya apa ya? jadi gini Bu, jadi beberapa bulan yang lalu orang tua saya jatuh sakit seperti itu Bu, yang dimana mengharuskan saya untuk mengurus adik-adik saya, mengurus rumah juga. Apalagi saya anak pertama ya Bu, jadi tanggungannya besar banget bagi saya. Jadi saya nggak bisa mengontrol waktu, mengatur waktu antara kuliah dan kondisi di rumah seperti itu Bu. Ditambah lagi beberapa hari yang lalu pacar saya ninggalin saya Bu. Begitu Bu, jadi saya ya Allah Bu, Sedih banget seperti itu ya. jadi saya capek bunuh diri gitu Bu. Oke, bahkan saya merasa udah nggak punya siapa-siapa lagi Bu di dunia ini, dunia jahat banget Bu. baik. Iya benar ya Alifia. Jadi memang salah satu tujuan dosen pembimbing Alifia juga menyuruh Alifia ke sini. Tentunya kita akan melakukan sesi konseling seperti Baik, itu. Dan Alifia juga karena Alifia juga mahasiswa BK. Jadi Alifia pasti tahu kan apa yang ada di dalam konseling, asas-asas yang ada di dalamnya. Namun tetap saja Ibu ingin mengingatkan bahwasanya asas-asas ini tentu harus dilakukan, diterapkan oleh saya sebagai konselor dan juga Alifia sebagai konseli. Alifia harus terbuka dengan saya dan juga tentunya ada asas kerahasiaan yang bisa menjaga semua yang Alifia ceritakan itu tidak tersebar kemanapun seperti itu. Dan seperti yang Alifia tahu, tentunya jika rahasia ataupun apa yang Alifia sampaikan di dalam konseling ini itu ada hal yang tidak baik, tentu Ibu juga akan melibatkan pihak ketiga yang lain. Kita juga memiliki batasan waktu dalam konseling ini, mungkin kita akan melakukan kurang lebih 30 menit ya, cukup ya Alifia. Cukup Ibu. Tentu gunanya untuk menjaga teknik yang ada di dalamnya ini terjaga dengan baik gitu, agar kita bisa capai tujuannya, dan jika diperlukan tindak lanjut kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya seperti itu. Itu ya Alifia ya. Baik Bu, siap. Kalau begitu Alifia siap ya untuk melanjutkan konseling ini? Siap Bu. Oke, kalau begitu karena tadi Ibu melihat sepertinya Alifia ini memiliki pikiran-pikiran irasional seperti itu ya. Kalau dari Alifia nih tahu nggak sih apa itu pikiran yang irasional? Pikiran yang nggak benar. Iya benar. Jadi emang selain pikiran yang nggak benar ini, pikiran irasional ini berarti Alifia saat ini mengalami memiliki keyakinan yang
sebenarnya bisa diubah seperti itu Alifia, ya. Dan untuk kita bisa mengatasinya, mungkin di sini Ibu akan melakukan konseling individu dengan teknik REBT atau rasional. Apa itu Bu? Iya, jadi REBT ini tuh teknik di mana saya sebagai konselor itu membantu Alifia untuk mengubah pikiran Alifia menjadi pikiran yang rasional seperti itu. Dan di sini Ibu akan memberikan beberapa lembar kertas kosong, ya. Jadi di sini ada banyak, ada A, B, C, D, E, dan mungkin di sini pertama Alifia akan memulai dari kolom A di sini. Di sini Alifia tuliskan kejadian-kejadian apa saja yang membuat Alifia tuh berada di titik saat ini gitu. Ya, silahkan Alifia tuliskan kejadian-kejadiannya ya, pelan-pelan saja. Yang tadi saya udah ceritakan, saya tuliskan Iya, di sini ya Bu. silahkan dituliskan. Pelan-pelan saja ya. Bu. Sudah Ibu. Sudah. Coba boleh Ibu lihat. Mungkin kita bacakan sama-sama. Mungkin Alifia boleh membacakannya. Baik, yang pertama itu yaitu orang tua saya jatuh sakit ya Bu. Ya, benar. Yang kedua mengurus adik-adik saya, mengurus rumah. Terus selanjutnya yaitu tanggung jawab sebagai anak pertama, itu berat banget bagi saya Bu. Kelima itu ditinggal sama pacar saya Bu. Yang keenam itu capek organisasi dan tugas-tugas kuliah. Iya, jadi di kolom A ini yang bisa Ibu terima mungkin orang tua Alifia ini kan jatuh sakit, karena memang di kolom A ini adalah hanya apa ya, suatu peristiwa-peristiwa saja seperti itu. Untuk mengurus adik, mengurus rumah, tanggung jawab Alifia itu mungkin akan di kolom yang lain. Namun yang perlu Ibu tegaskan di sini berarti Alifia itu memiliki peristiwa di mana orang tua Alifia jatuh sakit, kemudian juga Alifia merasa kecewa, merasa sangat sedih karena ditinggal oleh pasangan Alifia, dan juga ya, perkuliahan Alifia dan organisasi Alifia ini membuat Alifia begitu lelah seperti itu ya, begitu sibuk seperti itu. Nah, karena kolom A ini sudah terisi, Ibu akan lanjut ke kolom B, di mana kolom B ini berisi tentang keyakinan-keyakinan Alifia yang saat ini Alifia rasakan seperti itu. Jadi silahkan diisi ya, pelan-pelan. Sudah. Mari kita lihat. Nah, silahkan Alifia bacakan lagi ya. Baik Bu. Yang pertama yaitu saya merasa Tuhan itu
tidak adil bagi saya Bu. Karena Alivia merasa dibebankan seperti Iya, itu ya. kenapa harus saya yang memiliki orang tua yang lain? Kenapa nggak orang lain? Seperti itu Bu. Kedua, saya merasa semua orang jahat gitu Bu. Saya tidak memiliki orang yang bisa saya bantu gitu. Yang ketiga, masa depan saya merasa akan hancur karena saya tidak memiliki siapa-siapa lagi Bu. Yang terakhir itu tidak merasa tidak memiliki siapa-siapa. Iya, iya. Karena mungkin efek dari Alivia ditinggalkan begitu banyak orang penting bagi Alivia seperti itu ya. Kalau begitu kita akan lanjut ke kolom C, dan kolom C ini Alivia tuliskan kegiatan ataupun apa yang Alivia lakukan saat ini gitu loh. Hasil dari pikiran-pikiran ini tuh menghasilkan kegiatan seperti apa, tindakan seperti apa, seperti itu. Oh, baik Bu. Sudah Ibu? Sudah ya, coba mari Ibu lihat. Benar ya. Jadi di sini Alivia merasa ingin menghilang dari dunia gitu ya. Makanya Alivia juga berpikiran untuk bunuh diri seperti itu. Betul, Tadi Alivia sampaikan. Iya. Akhirnya Alivia juga karena tidak memiliki, Alivia berpikir bahwasanya masa depan Alivia itu sudah tidak bagus. Akhirnya Alivia memilih untuk berhenti kuliah seperti itu ya. Baik, kalau begitu mungkin kita lanjut. Kita ini kan tadi Alivia sudah menuliskan pikiran-pikiran irasional seperti itu ya. Dan di kolom-kolom ini Alivia, menurut Alivia ini positif atau negatif? Negatif semua kayaknya Iya, Bu. Jadi memang kolom-kolom ini adalah kolom-kolom yang seharusnya kita hilangkan seperti itu ya, Alivia. Iya Ibu. Namun sebelum kita lanjut ke kolom yang lain, di sini Ibu ingin mengajak Alivia untuk membuka pikiran Alivia seperti itu ya. Kalau misalnya tadi kan Alivia merasa mengalami bahwa orang tua Alivia itu jatuh sakit seperti itu. Dan Alivia merasa Alivia sebagai anak pertama ini harus menjadi tanggung jawab, menjadi kepala di rumah seperti itu. Apakah Alivia harus melakukan itu? Alivia berpikir memang harus melakukan itu kan. Namun Alivia sendiri kan anak rantau ya. Jadi Alivia juga tidak mampu untuk menjadi kepala keluarga saat ini. Alivia sebagai mahasiswa seharusnya apa nih? Seharusnya Alivia sebagai mahasiswa ini apa? Saya harus mengontrol jam kuliah saya. Nah benar, jadi fokus pada kuliahnya Alivia seperti itu. Dan urusan di rumah, apakah di rumah ada saudara yang lain? Ada Ibu. Itu jadi bisa sebenarnya dialihkan ke saudara-saudara Alivia seperti itu. Alivia itu kan tidak sendiri di dunia ini, ada ibu ya kan, bisa membantu Alivia. Alivia juga memiliki saudara-saudara Alivia di rumah sana, dan kemudian juga Alivia juga tidak sendiri. Ibu lihat Alivia ini memiliki teman yang banyak karena Alivia ini aktif seperti itu. Ibu mau nanya deh, Alivia punya sahabat dekat di sini? Di rumah? Ada juga Ibu. Banyak sahabat-sahabatnya? Iya Bu, lumayan. Ada 5 orang. Iya. Nah, dari sahabat-sahabat Alivia ini, apakah Alivia dan sahabat-sahabat ini memiliki hubungan yang baik? Alhamdulillah itu masih terjalin hubungan yang baik. Dan
Untuk pacar Alivia sendiri, kalau boleh tahu apakah hubungan Alivia dengan pacar Alivia yang saat ini putus benar-benar jadi pisah ataukah mungkin jadi teman seperti biasa? Awal-awal sih langsung renggang ya Bu ya, tapi akhir-akhir ini mulai kontekan lagi sih, mulai chatan lagi. Betul, karena kan juga tentunya masing-masing orang juga memiliki alasan tersendiri kan. Seperti Alivia saat ini berkeinginan untuk menghilang dari dunia ini juga karena ada alasan tertentu. Alivia begitu lelah dan lain sebagainya. Dan um, mungkin um, cukup dari Ibu, kita akan lanjut ke kolom selanjutnya. Baik, dan Bu. di kolom D ini Ibu meminta Alivia mendebat segala sesuatu yang terjadi di kolom B. Jadi di kolom B ini kan tadi Alivia sudah menuliskan pikiran-pikiran irasional Alivia gitu, seperti tadi apa, Tuhan tidak adil, terus dunia juga jahat kepada Alivia, seperti itu. Ibu ingin Alivia menuliskan perbandingan terbaliknya di kolom D. Oh iya Ibu, Pelan-pelan ya Alivia. baik Bu. Sudah Ibu. Sudah ya? Mari kita baca bersama-sama dan Ibu bantu juga. Silakan yang pertama. Saya masih memiliki masa depan yang cerah. Tentu, Alivia sebagai mahasiswa yang memiliki rekam prestasinya baik. Kemudian juga di awal juga Alivia ini rajin kan ya kuliahnya, kemudian Alivia juga mengikuti organisasi dan aktif di semuanya. Jadi saya yakin Alivia memiliki masa depan yang cerah. Dan gak cuma saya, tapi juga teman-teman yang lainnya juga pasti yakin bahwa Alivia ini memiliki masa depan yang cerah. Selanjutnya, saya masih memiliki adik-adik yang masih membutuhkan saya gitu. Benar sekali. Jika Alivia meninggalkan dunia ini, tentu adik-adik juga akan merasa sedih. Tidak cuma adik-adik, tapi keluarga Alivia juga. Iya Bu. Gitu. Dan tentunya adik-adik Alivia juga kan sebagai tanggung jawab Alivia seperti itu. Jika Alivia pergi meninggalkan dunia ini, itu berarti Alivia tidak bertanggung jawab seperti itu. Dan Ibu yakin Alivia juga tidak inginkan ya untuk menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Betul, Bu. Yang ketiga yaitu saya masih memiliki saudara-saudara yang mau membantu keluarga saya. Iya, jadi Alivia ini tidak sendiri. Walaupun memang Alivia sebagai anak pertama memiliki tanggung jawab atas dua adik Alivia, namun juga Alivia ini tidak sendiri. Tidak perlu Alivia menanggung beban yang ada itu secara sendiri. Alivia bisa meminta pertolongan kepada saudara-saudara Alivia, kepada teman-teman Alivia, dan kepada orang-orang sekitar yang Alivia rasa bisa membantu Alivia seperti itu. Yang terakhir boleh? Saya masih memiliki sahabat-sahabat yang baik. Tentu saya juga mengerti bahwasanya kehilangan seorang pasangan yang begitu berarti tentunya akan membuat kita merasa sangat kehilangan gitu. Namun itu juga bisa digantikan ataupun kita masih memiliki sahabat-sahabat yang baik yang bisa menemani kita selalu kan. Ya, betul.
Alifia di sini sudah mulai berpikir secara rasional. Kalau begitu, Ibu ingin Alifia menuliskan di kolom yang terakhir ini kegiatan-kegiatan yang harus Alifia lakukan sekarang. Ya, mendebat kolom yang C sebelumnya. Silahkan Alifia. Sudah Ibu? Sudah. Jadi kita lihat yang pertama mendekatkan diri ke lingkungan sekitar, gitu ya. Untuk karena Alifia di saat Alifia mengalami hal-hal yang membuat Alifia sedih, Alifia sepertinya tidak boleh untuk sendiri. Mari kita bersama-sama mendekatkan diri kepada lingkungan yang lebih positif supaya terjaga juga gitu loh kesehatan mental dari Alifia. Kemudian mendekatkan ke teman-teman, betul sekali ya, karena rasa sendiri itu kadang memang bisa membuat kita berpikiran memunculkan pikiran-pikiran irasional seperti itu. Jika kita sendiri, jika tidak ada teman yang membimbing kita, tentu mungkin saja muncul pikiran-pikiran irasional dari sana seperti itu. Kemudian ya, benar sekali, Alifia harus lebih semangat lagi kuliah saat ini, menjalankan perkuliahannya dengan baik, karena Alifia saat ini adalah mahasiswa aktif, maka Alifia harus menyelesaikan perkuliahan dengan baik juga. Dan yang terakhir, ya, menemani orang tua berobat dan juga memberikan doa kepada orang tua. Ya, alhamdulillah Alifia sudah bisa merubah pikiran Alifia menjadi padahal yang rasional ini ya ada di kolom D dan kolom E ini. Nah, kemudian yang ingin Ibu tekankan kepada Alifia bahwasanya Alifia harus tahu di dunia ini tidak selamanya kita akan merasa baik. Tidak akan selamanya hal-hal baik itu terus datang kepada kita, ya kan? Ada Ibu pernah dengar kayak pepatah gitu, kamu tidak akan memiliki pelangi tanpa hujan yang kecil. Iya, jadi memang mungkin saat ini Alifia sedang ada di tahap kehujanan gitu, atau bahkan mungkin badai, atau mungkin yang lainnya gitu. Namun perlu Alifia ingat suatu saat nanti Tuhan kita juga akan memberikan hal baik tentunya di ujung sana. Kita akan mendapatkan pelangi kebahagiaan seperti itu ya Alifia. Jadi Alifia semangat terus ya. Dan Ibu dengar juga Alifia nih suka ngevlog gitu ya di YouTube ya. Iya, tapi itu sudah terbuka oleh akunnya. Iya, ya Ibu harap akun tersebut itu bisa aktif lagi. Alifia mulai lagi aja nih ngevlog, terus juga Ibu lihat juga Alifia tuh suka berbagi hal-hal positif loh di dalamnya. Bisa Alifia mulai lagi dan Ibu harap minggu ini ya Alifia bisa mengaktifkan lagi akunnya. Dan sebelum kita menyelesaikan konseling ini, Ibu memiliki lembar yang harus Alifia isi selama seminggu ke depan. Dan lembar ini Alifia isi dan setiap harinya, dan ini akan menjadi bahan evaluasi kita di pertemuan selanjutnya. Seperti itu. Jadi Ibu harap itu diisi dengan baik ya. Setiap hari Alifia utarakan apa yang Alifia rasakan setiap harinya, dan silahkan diisi saja. Ya, Ibu siap. Kalau begitu mungkin
sesi konseling hari ini kita cukupkan. Kita akan bertemu di minggu depan lagi ya Alivia ya. Sampai ya, terima kasih loh Alivia atas kesediaannya telah bersedia untuk melaksanakan konseling di hari ini. Terima kasih ya Semangat Ibu. terus ya Alivia. Semangat. Terima kasih telah membantu saya dalam sesi konseling ini. Semangat ya Alivia. Kalau Iya, begitu. Bu. Terima kasih ya Ibu. Saya Iya, izin mari saya pergi antar. dulu ya Ibu.